kita mulai dulu dengan berdoa. Ya, tadi sudah renungan juga ya? Berdoa lagi? Ya, sudah di-share renungan juga. Oh, udah di-share renungan ya? Berarti ini berdoa lagi enggak, Bu Tina? Boleh, Pak, berdoa dulu Boleh aja. ya? Oke, ya. Kita berdoa sama-sama ya. Mari kita berdoa. Di-mute dulu semua, yuk. Ya. Di-mute dulu semua. Kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan selalu memberkati kami di setiap hari-hari yang sudah kami lalui. Kami bersama dengan anak-anak kelas 5 di SD Kristen 1 Sragen. Kami bersyukur ya Tuhan, saat ini mereka sudah kelas 5. Mereka sudah naik kelas dan mereka semakin pintar. Itu karena pertolongan Tuhan. Kalau hari ini kami akan bersama-sama belajar, kami yakin Tuhan akan menolong dan menyertai kami. Berkati teman-teman yang belum bisa bergabung di Zoom meeting ini, sehingga mereka bisa bergabung bersama dan belajar bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, anak-anak, sekarang kita mulai belajar ya. Sudah dilihat fasilitas belajar yang Bapak kirimkan tadi malam, yang sudah dijelasin kemarin? Sudah ya? Oke. Ya. Tadi yang dilihat apa saja, anak-anak? Dilihat tadi apa saja? Ayo, apa saja tadi yang dilihat? Macam-macam hewan. Ada macam-macam hewan. Ya, macam-macam hewan. Ada apa saja? Harimau, gajah. Ada harimau, ada gajah. Beruang. Ada beruang. Ya, apalagi? Kucing. Ada kucing. Badak. Ada badak. Ada apa lagi? Orangutan. Ya, apalagi? Yang bisa terbang ada enggak tadi? Ada komodo juga. Ada yang bisa terbang? Laba. Oh ya, ada. Oh, terbang kelinci. Yang bisa terbang? Anjing. Ada burung cendrawasih. Ya. Itu yang pertama, video yang pertama. Video yang pertama. Video yang kedua cerita tentang apa? Ya, video yang kedua cerita tentang apa? Video yang kedua cerita tentang hewan cacat berkaki 2. Iya, jadi di situ kita belajar dari hewan yang hebat. Ada 7 hewan yang hebat, meskipun kakinya 2, tapi dia tetap bisa bergerak. Dia tetap semangat, gitu ya. Tetap semangat dan akhirnya dia bisa hidup dengan baik dan bisa berkumpul dengan teman-temannya juga dan bisa berkumpul dengan yang punya. Gitu. Jadi luar biasa. 7 hewan yang meskipun cacat, tapi dia tetap bisa berusaha dan terus bergerak. Gitu. Oke, kita lihat sama-sama ya anak-anak ya. Ya. Ini sekarang Bapak akan tunjukkan. Ya, oke, kita lihat sama-sama. Ya. Oke. Ya. 1, 2, 3. Ya, oke. Apa yang muncul di sini sekarang? Siapa ini? Siapa? Lucu-lucu ya. Oh, ini sedang melamun ya. Oh, ini masih ngantuk. Tapi semuanya adalah anak-anak kelas 5 yang hebat. Jadi ingat, kita adalah anak-anak yang hebat. Tuhan itu kasih kita luar biasa. Kita semua adalah anak-anak yang hebat. Berarti harus tunjukin bahwa kita adalah anak-anak yang hebat. Oke anak-anak, sekarang kita lihat sama-sama ya. Yuk. Kita masuk dalam tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 ya anak-anak ya. Di situ Bapak sudah memberikan ada video pengantarnya. Gamenya sudah dikerjakan atau sudah dilihat gamenya? Siapa yang dapat nilai maksimal, dapat nilai? Game belum aku kerjain, Mbak. Oh, belum. Oke, nanti bisa kok. Masih bisa dikerjain lagi. Nanti bisa dilihat-lihat ya. Nanti kita cek sebentar gamenya ya. Supaya nanti kita bisa ingat-ingat kembali. Oke. Ya, video 1.
terkait dengan ini anak-anak. Ya. Jadi keragaman Indonesia keragaman tadi, hewan di tumbuhan di Indonesia. betul. Jadi di Indonesia itu kaya sekali anak-anak. Jadi hewannya juga banyak, tumbuhannya juga banyak. Tapi nanti kita fokus yang hewannya dulu ya. Hewannya Indonesia yang banyak dan ada yang tidak dimiliki oleh negara lain. Apa kira-kira yang tidak dimiliki? Ya, yang tidak ada di negara lain. Komodo. Mantap. Ada komodo. Ada apa lagi yang tidak dimiliki dari negara lain? Apa ya? Ya. Orangutan. Ya. Badak cula 1. Badak cula 1. Mantap. Apa lagi? Ya. Orangutan. Ya, termasuk juga orang utan. Tidak semua negara punya itu. Satu lagi. Ya, satu lagi yang ada di Papua. Burung cendrawasih. Iya, burung cendrawasih. Ya. Itu yang video yang pertama ya anak-anak ya. Video yang kedua tentang betul anak-anak. Jadi hewan-hewan yang diciptakan Tuhan itu ya tidak semuanya dalam kondisi yang normal. Tetapi yang bisa kita dapatkan apa dari cerita dari 7 hewan cacat yang berkaki 2 ini? Apa yang didapatkan? Nilai baik yang didapatkan apa? Nilai baik yang didapatkan apa? Bayangkan, itu ada 7 itu apa saja yang anak-anak lihat tadi malam atau tadi pagi? Ada anjing, ada kelinci, sama kucing, ya, ada babi juga ya. Ada babi. Ya, coba bayangkan anak-anak. Harusnya kakinya berapa? Harusnya kan 4 ya. Ini tinggal 2. Ada yang kanan saja. Oh, bisa dibayangkan ya, kanan saja. Terus ada yang hanya belakang saja. Ini luar biasa anak-anak. Tapi mereka tetap semangat. Karena mereka juga hewan-hewan yang hebat yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, sehingga nanti kita akan mencoba melihat itu anak-anak. Jadi melihat tentang organ geraknya mereka. Jadi kalau mereka tidak punya organ gerak, pasti mereka tidak akan bisa bergerak anak-anak. Nah, itu yang luar biasa, Tuhan menciptakan hewan-hewan ini, kemudian punya kemampuan untuk bergerak. Tujuannya apa anak-anak? Kok mereka harus bergerak itu untuk apa? Untuk apa? Kok harus bergerak hewan itu? Ya, untuk apa kira-kira? Kok hewan harus punya alat gerak terus harus bergerak? Untuk apa kira-kira? Berkembang biak? Oke, salah satu pasti nanti berkembang biak ya. Ya, apalagi? Untuk hidup. Iya, untuk hidup. Biasanya kalau bergerak mencari apa? Kalau misalkan Makanan. salah satunya bergerak untuk mencari makan. Apalagi? Bergerak untuk apa lagi ya? Pernah enggak melihat rusa? Di situ tadi kan ada rusa ya. Rusa biasanya dikejar oleh siapa? Kalau di hutan. Dikejar sama siapa? Ada juga tadi loh di situ loh. Biasanya dikejar oleh siapa kalau rusa di hutan itu? Iya, dikejar harimau. Kalau dia tidak bergerak gimana kira-kira? Dimakan. Itu salah satunya. Jadi bergerak untuk cari makan. Yang kedua juga bergerak untuk menyelamatkan diri. Nah, geraknya itu kan macam-macam anak-anak. Ada yang berjalan, ada juga yang apa? Kalau harimau berjalan saja? Banyak 2. Jadi dia pasti berlari dan juga melompat. Nah, ini organ geraknya manusia, hewan. Jadi untuk berjalan, berlari, dan juga untuk melompat. Selain itu ada enggak? Selain berjalan, berlari, melompat, ada enggak yang bergerak yang lain? Hewan yang lain yang bergerak tidak berjalan, tidak berlari, dan tidak melompat?
Ada elang. Apa? Elang. Dia geraknya gimana? Ya, dia terbang. Dia jalan enggak? Enggak. Elang tidak jalan. Terbang terus berarti dia. Kalau mau jalan. Iya. Kapan dia makan? Terbang terus gitu ya. Makannya di atas, Pak. Dia tetap, dia punya kaki enggak elang? Punya. Nah, berarti alat geraknya ada 2. Ada kaki dan juga ada sayapnya. Jadi dia jalan juga. Ya, dia jalan juga tetapi dia juga terbang. Nah, ini luar biasanya Tuhan. Menciptakan ada yang jalan, lompat, lari, tapi ada juga yang terbang begitu anak-anak. Ya. Ini luar biasanya Tuhan, hebatnya Tuhan. Jadi Tuhan ciptakan manusia hebat, Tuhan ciptakan hewan juga hebat. Ya. Sekarang ya, kita coba untuk tebak. Ayo kita Ya. saja. Kita tebak dulu ya. Oke. Ya. Ayo, yang ini apa ini? Yang ini. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera. Mantap. Nah, Yang ini. banteng. Banteng. Banteng kan khas tuh di Indonesia. Digunakan untuk apa banteng di Indonesia? Masih ingat enggak? Gajah sawah. Sebentar. Banteng, yuk. Banteng di Indonesia digunakan untuk apa? Gajah sawah. Bajak sawah. Sekarang lihat Pancasila. Lambang Pancasila. Salah satu simbol dari sila keberapa? Keempat. Pinter ya. Nanti dibahas sendiri ya anak-anak ya. Ada banteng hebat juga di sana. Yang ini apa ini? Gajah. Gajah. Oke, yang ini? Badak. Oke. Badak Jawa. Yang ini? Beruang madu. Beruang madu. Mantap. Semuanya luar biasa anak-anak ya. Ternyata melihat semua. Jadi sudah benar tadi ya. Ada harimau, ada gajah, ada badak, ada beruang madu dan juga ada kok badak. Badaknya di sini ya. Ini banteng dan ini batak. Jadi kelewatan. Oh, banteng kok badak ya. Oke, tapi anak-anak luar biasa. Jadi bisa menyebutkan semua hewan yang ada di gambar yang sudah disiapkan oleh Bapak ya. Jadi luar biasa. Ya, sekarang nah, ini kita akan bicara satu hewan yang istimewa ini. Ini namanya apa? Komodo. Ya, komodo ya anak-anak ya. Nah, inilah yang membuat Indonesia itu sangat kaya, anak. Jadi kita tinggal di Indonesia ini sangat bersyukur, ya, bersyukur sekali anak-anak, karena kita kaya akan hewan, kaya akan tumbuhan, dan kita juga punya hewan-hewan yang khas, yang hanya di Indonesia saja, yang di negara lain belum tentu punya. Jadi inilah kekayaan Indonesia yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah untuk hewan. Berarti kita patut bersyukur anak-anak kalau kita ada di Indonesia. Kita punya komodo yang di tempat lain belum tentu ada. Badak bercula 1, gajah juga belum tentu negara lain punya. Tapi Indonesia punya. Ya, ini yang luar biasa. Jadi kita bersyukur sekali karena kita punya hewan-hewan yang sangat unik, langka, tetapi Indonesia punya. Hebat sekali Indonesia. Jadi kita diciptakan hebat, hewan-hewannya hebat, Indonesianya juga hebat. Pokoknya semua serba hebat. Mantap sekali ini Indonesia dan kita semua anak-anak. Ya. Sekarang kita akan khusus melihat ya. Oke ya. Sekarang kita khusus melihat organ geraknya sekarang ya. Organ geraknya ya. Oke, kalau yang terlihat di sini organ geraknya apa saja anak-anak? Kaki, ya. Kaki. Fungsinya untuk berjalan. Ada yang dipakai untuk melompat? Enggak ada. Nggak ada? Harimau bisa lompat enggak? Enggak bisa. Harimau bisa lompat enggak? Enggak bisa. Bisa. Yang enggak bisa siapa? Gajah sama badak. Gajah kalau lompat gimana ya? Oh. Ya, badannya itu udah gede banget. Dia hanya bisa berjalan dan berlari. Nah, itu yang gajah. Kalau badak
Ya, Bapak jarang melihat dia lari, tapi pasti ini bisa lari juga. Tapi yang paling spesial adalah harimau. Dia bisa jalan, lari, dan juga bisa lompat. Ya, sekarang kita cek sama-sama. Kalau yang ini, dia juga punya organ gerak yang namanya kaki juga ya, Nana ya. Kaki juga sama. Yuk, sekarang kita lihat, cek. Yuk, gantian sekarang. Ya, dari siapa dulu? Ya, dari siapa dulu? Oh, udah mau jajan, jajannya nanti. Ya, sekarang kita lihat. Ya, cek. Oke, cek organ geraknya ya. Yang pertama, ini apa ini hewannya? Ikan. Yuk, cek dulu. Organ geraknya apa? Sirip. Sirip. Sirip? Untuk apa siripnya? Untuk Berenang. Ya, siripnya untuk berenang. Terus yang kedua, sebentar saya panggil satu ya. Yang berikutnya siapa ya? Teresa. Ya, yang kedua ini apa? Kata. Alat geraknya apa? Kaki. Fungsinya? lompat. Dia jalan enggak atau lompat terus? Lompat. Lompat saja atau jalan juga kadang-kadang? Jalan terus. Jalan terus. Karena macet Pak ya, jalan terus ya, enggak lompat-lompat gitu ya. Oke, kaki tadi fungsinya untuk jalan dan juga melompat. Untuk berenang enggak? Wahyu. Ya. Pernah lihat kata berenang? Pernah. Kita tambahi ya Nana ya. Kita tambahi dulu ya. Ini salah satunya adalah untuk berenang. Oke, kita tambahi ya. Berenang. BRNAG. Ya. Oke. Ya, kita lanjutkan sekarang. Yang berikutnya. Ya, yang berikutnya ini siapa? Lois. Iya. Yang ini tadi siapa nih? Sorry, namanya belum diganti ya. Yang mamahnya namanya Bu Indah. Lius, namanya Lius, Pak. Ya, Lius. Lius. Yang ketiga Lius. Apa ini? Yang ketiga? Buaya. Buaya. Alat geraknya? Kaki. Kaki saja? Kaki sama Kaki sama? ekor. Ekor juga. Sama apa lagi? Sama Perutnya juga. Pinter anak-anak. Jadi ada kaki, ada perut. Tadi ada yang kelupaan. Ekornya juga membantu bergerak pada saat berenang ya. Oke. Jadi untuk berjalan, merayap dan juga berenang. Kurang nak. Nanti dilengkapi lagi ya. Ada kaki, ada perutnya, juga ada ekornya. Untuk jalan juga dia, jalan dan merayap ya. Jalan dan merayap juga untuk berenang gitu. Oke, yang keempat. Yang keempat Jennifer. Mana Jennifer? Jennifer yang keempat. Jennifer? Burung. Alat geraknya apa? sayap. Sayap. Cukup sayap saja? Kaki. Kaki. Ya, sayap dan juga kaki. Nah, untuk apa? Berjalan dan untuk terbang. Nah, untuk terbang ya. Yang kelima? Sapi. Nah, ini udah jelas nih. Alat geraknya adalah kaki. Ya, alat geraknya kaki. Jalan, kadang-kadang lompat, tapi jarang juga ya sapi melompat gitu ya. Tapi kadang-kadang dia melompat juga. Tapi lebih banyak digunakan untuk berjalan dan berlari. Yuk, sekarang anak-anak sebutkan yang lain yang belum ada di sini, apa lagi? Hewan apa lagi? Gajah. Gajah. Kaki ya. Sekarang yang tidak pakai kaki selain ular. Ular pakai apa? Ular punya kaki? Ya, punya perut ya. Oke, terus apa lagi? Ular tadi sudah pakai perut. Kalau nyamuk? Cacing. Ya, cacing pakai apa cacing? Perutnya. Kalau nyamuk. Pakai sayapnya. Nyamuk punya kaki enggak nyamuk itu?
Punya. Punya. Selain kaki, organ geraknya apa? Sayap. Sayap juga. Oke, anak-anak udah luar biasa. Pasti tidak ada masalah tentang itu ya. Oke, ini tentang alat gerak hewan anak-anak. Nah, sekarang kita akan coba lihat ini anak-anak. Ya, kita coba lihat dulu sebentar. Kita akan membaca sebentar. Kita akan mencoba melihat tentang organ gerak ya, manusia dan juga hewan. Nanti kita fokus di hewannya. Yang mau membantu Bapak untuk membacakan siapa yuk? Yang suaranya bisa keras. Organ gerak manusia dan hewan. Ya. Satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak secara umum. Gerak dapat diartikan pindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh. Dan dari tubuh makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai bagian tubuh atau seluruh bagian. Ya. Terus? Gerak pada manusia dan hewan merupakan organ yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak guna untuk berlari, melompat, mendekat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan alat yang digunakan pada manusia dan hewan. Ada dua macam, yaitu alat gerak merupakan tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan gerakan bersama. Karena kedua alat gerak membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Oke, terima kasih ya. Luar biasa. Luar biasa sudah membantu kita semua. Jadi anak-anak ini bicara tentang organ gerak. Tadi ada yang belum kita bicarakan atau kita bahas bersama-sama. Kalau berlari, melompat tadi sudah ya. Ini ada yang digunakan untuk memegang, menggali, memanjat. Nah, ini kira-kira dimiliki oleh siapa ya anak-anak ya untuk memegang ini? Orangutan. Orangutan. Oke. Kalau untuk menggali? Tanah. Menggali tanah biasanya apa? Halo, yang menggali-gali. Cacing. Cacing? Ya, cacing menggali. Cacing? Ya, oke lah ya. Yang kelihatan sekali alat-alat untuk ya kelinci, kucing, apalagi? Anjing, apalagi? Yang biasa di sawah? Ya, biasa di sawah. Belut. Belut menggali. Ya. Tikus. Mantap sekali. Tikus. Ya, ada tikus, ada kucing. Kepiting. Ya, oke, kepiting. Oke, menggali juga ya. Kalau yang memanjat. Memanjat. Monyet. Jangan keras-keras kalau bilang monyet. Apalagi? Bunglon. Harimau ya, ada harimau yang bisa manjat juga. Ternyata tidak hanya ya kucing. Tidak hanya untuk Jadi organ gerak itu tidak hanya untuk berjalan, berlari, melompat, tetapi juga untuk megang, untuk gali, untuk manjat, begitu ya anak-anak ya, untuk berenang. Nah, manusia? Kalau manusia punya organ gerak enggak? Bisa, ya. Ada kaki dan juga tangan. Sekarang pertanyaannya Bapak, yuk. Sekarang dimatikan sebentar, ya. Dimatikan sebentar. Di-mute dulu. Baru nanti kalau mau jawab baru dibuka. Ya, di-mute dulu semua. Oke, di-mute dulu semua. Bisakah? Oke, terima kasih anak-anak. Yuk, sekarang kita lihat sama-sama. Tadi manusia, hewan, ya, mereka bisa bergerak. Yang menggerakkan itu apa namanya? Ya, yang menggerakkan otot dan tulang. Nah, mantap sekali. Otot dan tulang. Sekarang kita lihat sama-sama. Ada enggak ototnya kita? Lihat tangannya sama kakinya. Ada enggak? Kalau yang cowok langsung kelihatan ototnya gitu ya. Bapak kelihatan ototannya deh, Pak. Ada bajunya ini enggak kelihatan ya. Ada otot dan ada tulang. Yuk.
Di situ disebutkan ada yang alat gerak aktif dan juga pasif. Nah, ya sekarang mana yang alat gerak aktif dan mana yang alat gerak pasif, anak-anak? Ya. Yang aktif tadi yang mana? Yang sering kelihatan gerak-gerak terus. Ototnya. Coba kita gerakkan tangan kita. Ya. Ya. Itu yang membuat gerak, yang menarik-narik itu adalah otot kita. Tapi dia ditopang oleh tulang kita yang kuat itu. Ya. Dan tulang bersama dengan otot dia yang menggerakkan tubuh kita, anak-anak. Begitu juga dengan hewan. Ada ototnya dan juga ada tulangnya. Itulah yang menggerakkan alat gerak mereka sehingga tubuh mereka bisa bergerak. Bisa pindah tempat, bisa cari makan, bisa lari dari kalau ada ancaman dari luar, ya. Bisa dari diburu, bisa juga dikejar hewan lain begitu ya. Jadi itu fungsinya untuk bergerak, cari makan, untuk berteduh dan sebagainya dan juga menyelamatkan diri kalau ada ancaman di sana. Ya, itulah yang disebut dengan sistem gerak, anak-anak. Yang dimaksud dengan sistem gerak. Seperti 7 hewan tadi juga sama sebenarnya, anak-anak. Mereka awalnya juga memiliki organ gerak yang sempurna. Tapi karena ada kecelakaan dan sebagainya, akhirnya organ geraknya ada sebagian yang harus diamputasi. Dipotong supaya dia tetap bisa hidup, anak-anak. Jadi mereka tetap berjuang luar biasa. Tapi tetap meskipun tinggal 2, tapi mereka tetap bisa bergerak. Karena masih ada otot dan juga ada tulang yang menggerakkan mereka. Sistem geraknya tetap bisa berjalan dengan baik. Ya, oke. Ini tentang sistem gerak pada hewan dan manusia, tetapi kita fokus yang ada di hewan saja, anak-anak. Sebentar ya, anak-anak nih ya. Baterainya Bapak mau habis, dicas dulu laptopnya. Bentar. Baterainya mau habis. Oke. Oke. Ya. Siap. Sekarang kita lihat untuk isi dari masing-masing paragraf. Ini ada berapa paragraf, anak-anak? Ada berapa paragraf? Ada berapa paragraf bacaan kita hari ini? Ya. Kita hitung? 2 atau 3? Oke. 3. Ya, oke. 1, ya. 1, 2, 3. Ada 3 paragraf. Ya, ada 3 paragraf. Kalau kita bicara tentang paragraf, ya, kalau kita bicara tentang paragraf, pasti ada yang namanya ide pokok. Pernah mendengar ide pokok? Ya. Ya. Apa itu ide pokok, anak-anak? Ya, kita diskusi sebentar ya. Yuk, kok jadi lemes? Kok jadi lemes? Kok jadi lemes? Ya, ide pokok itu apa? Ide pokok itu apa? Ide pokok atau kalimat utama itu sama enggak, Bu Tina? Ide pokok dan kalimat utama. Gimana, Pak? Ide pokok dan kalimat utama itu sama ya? Kalau ide pokok sama kalimat utama? Iya. Oh iya, sama, Pak. Iya, jadi kalimat utama atau ide pokoknya. Jadi itu yang menjadi inti ceritanya. Inti ceritanya dari paragraf itu. Ide pokok itu biasanya ada di awal kalimat, bisa di akhir kalimat, bahkan juga ada yang di tengah. Tapi kebanyakan ada di awal dan di akhir kalimat. Begitu. Jadi ide pokok itu adalah, atau kalimat utama itu adalah isi pokok dari cerita itu. Isi pokok dari cerita itu. Contoh sekarang, kalau kita lihat di paragraf 1, anak-anak. Ya, kita lihat di paragraf 1. Kira-kira intinya cerita tentang apa? Ya, coba kita lihat sebentar. Ceritanya tentang apa ya sebenarnya ya di sini ya?
Cerita tentang apa kira-kira anak-anak? Ada yang tahu mungkin anak-anak? Hah? Ya. Ini cerita tentang apa? Tentang? Organ gerak manusia dan hewan. Iya. Ini judulnya tentang organ gerak manusia dan hewan. Kalau yang paragraf 1 ini, yang paragraf 1 dulu anak-anak. Kalau paragraf 1 itu inti ceritanya tentang apa? Cerita tentang apa tuh sebenarnya di paragraf 1? Tentang bergerak. Nah, bergerak itu merupakan salah satu ciri dari siapa? Makhluk hidup. Benar enggak? Bergerak itu salah satu ciri makhluk hidup. Masih ingat enggak? Makhluk hidup itu cirinya apa? 1, bergerak. 2, butuh makan. Terus yang ketiga, berkembang biak. Jadi ini salah satunya adalah yang bergerak. Jadi di sini anak-anak, contohnya misalkan paragraf 1. Paragraf 1 ini, ide pokok atau kalimat utamanya adalah tentang bergerak tadi. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak itu untuk apa? Nah, baru diceritakan. Nah, kalimat-kalimat yang berikutnya ini namanya kalimat pengembangan anak-anak. Anak-anak pernah bikin paragraf enggak? Pernah enggak bikin paragraf? Halo? Halo. Ini sepertinya kok. Ya. Itu ditanya, yuk. Sudah pernah buat paragraf belum? Sudah pernah ya? Sudah pernah ya? Sudah pernah. Ya. Kalau sudah pernah berarti sudah bisa membedakan antara ide pokok atau kalimat utama dan kalimat pengembangnya. Ya, kita lihat satu-satu anak-anak supaya kita lebih mudah ya. Oke, ini seperti yang Bapak sampaikan tadi. Ya. Nah, ini seperti yang Bapak sampaikan tadi di paragraf pertama, ide pokoknya adalah di sini. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nanti bisa baru kita bercerita, bergerak itu apa ya? Bergerak itu fungsinya untuk apa? Gitu. Oke, contoh sekarang ya. Contoh kalau kita sedang di rumah misalkan. Ya, pokoknya misalkan begini anak-anak. Kegiatanku di rumah. Ya, kegiatanku di rumah. Kalau apa ya? Nah, ini yang saya mau panggil siapa ya? Sebentar, supaya ini saya tunjukkan namanya dulu. Namanya tidak kelihatan. Oke. Bisa minta tolong Bu Tina karena saya belum hafal. Gimana, Pak? Bisa minta tolong salah satu ini menceritakan tentang kegiatan di rumah. Kegiatanku di rumah. Untuk Nius, Olivia tolong di mute dulu ya karena suaranya masuk semua ya. Oke, terima kasih. Ya, sekarang mungkin silakan bisa anak-anak. yang dimintai tolong untuk bercerita kegiatan di rumah bisa Teresa, Tatiana, atau Jennifer, Pak. Monggo. Ada 3 itu. Oke, Jennifer. Gimana Jennifer? Yuk, coba bikin cerita singkat waktu di rumah dalam bentuk paragraf singkat begitu. Bisa, Jennifer? Kira-kira gimana? Buat paragraf, Dek, tentang kegiatan di rumah. Tentang kegiatan yang di rumah. Kayak kemarin itu loh, kayak Bu Tina ngasih kalian tugas kemarin, ceritakan pengalaman. Nah, tapi dibuat paragraf. Bisa ya, pasti bisa. Ya, Jennifer coba. Bisa? Selama di rumah ini juga selama di rumah. Oke, yuk. Sepertinya masih malu-malu ya. Yuk. Oke, sekarang bisa diganti ke Tatiana mungkin ya, Pak. Tatiana, silahkan. Tatiana dengar suaranya Bu Tina sama Pak Wahyudi? Ya. Ya, oke. Dengar, Tatiana ya? bisa bercerita? Oke, silahkan. Pengalamanku pas itu lagi itu
Suaranya yang keras, Dek. Agak keras dikit. Bantu kakak jemur pakaian. Itu cuci piring, tapi cuma dikit. Cuma dikit. Selain cuci piring, ngapain lagi? Itu bersihin rumah, ngepel nyapu. Habis itu ngepel nyapu, apalagi? Tadi cuci piring juga. Bereskan tempat tidur enggak? enggak, jarang. Jarang ya? Baca Alkitab? Baca Alkitab? Tiap pagi? Cuman dengerin doang. Oh, cuma dengerin doang ya? Oke, berarti ini kalau dibuat paragraf yang lengkap jadinya seperti apa ya? Yuk kita coba sama-sama ya. Kita coba sama-sama. Kita coba sama-sama membuat paragraf yang disampaikan siapa tadi? Teman kita yang Tatiana ya. Tatiana yang luar biasa. Tatiana tadi kan oke, kita stop screen dulu ya supaya kita bisa terlihat semua. Jadi Tatiana tadi bercerita tentang apa tadi? Tentang kegiatannya selama di rumah ya. Jadi ide pokoknya adalah kegiatanku di rumah tadi ya. Kegiatanku di rumah ya selama liburan. Jadi kegiatanku di rumah selama liburan. Ya, selama liburan aku melakukan aktivitas bermacam-macam. Nah, aktivitasku antara lain apa tadi? Membantu orang tua. Membantu orang tua. Nah, membantu orang tuanya apa saja tadi? Ada menyapu, mengepel, juga mencuci piring. Nah, selain itu aku juga membantu ibu untuk menjemur pakaian. Di waktu siang, aku juga ngapain biasanya kalau siang, Tatiana? Ngapain aja kalau siang? Selain jaga adik main keluar. Jaga adik main di luar. Sudah jadi paragrafnya. Jadi kegiatanku di rumah. Nah, kemudian kalimat kedua, kegiatanku di rumah antara lain tadi nyapu, ngepel, kemudian menyuci piring. Selain itu, aku juga membantu ibu menjemur pakaian. Nah, di waktu siang, aku juga menjaga adikku bermain di luar. Nah, udah jadi tuh kalimatnya. Luar biasa tuh. Jadi pokoknya ya kegiatanku selama di rumah. Jadi sudah perlu kita coba ya. Kita tes ya. Oke ya. Kita coba lihat yuk. Kita coba lihat kira-kira gimana ya kalau kita coba untuk melihat ide pokoknya dan juga nanti membuat ide pokoknya. Kita lihat sama-sama. Ya, kita lihat sama-sama. Oke. Yuk. Oke. Ya. Paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua. Kira-kira ide pokoknya di mana ya? Ya. Ide pokoknya yang mana ya? Ide pokoknya yang mana ya? Jadi inti ceritanya. Ya, yang mana ya? Masuk bilang. Gerak pada manusia. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Mantap sekali. Jadi gerak pada manusia dan hewan itu ternyata menggunakan organ gerak yang disebut sebagai sistem gerak. Pinter sekali anak-anak. Baru di kalimat berikutnya ini adalah kalimat pengembangnya. Kalau paragraf 3? Kalau paragraf 3? Organ gerak pada hewan. Dan manusia memiliki apa? Iya, betul sekali. Kesamaannya apa? Kesamaannya apa?
Kesamaannya apa? Aktif. Otot. Memiliki dua macam gerak, yaitu gerak pasif dan gerak aktif ya. Ada tulang dan juga otot. Nah, pinter sekali anak-anak. Pinter sekali. Ya, pinter sekali ya. Ya, sekarang kita coba lihat yang berikutnya anak-anak. Oke. Kalau tadi sudah menentukan ide pokok, sekarang kita coba. Nah, kita coba anak-anak melengkapi ide pokok ini menjadi paragraf singkat saja, enggak apa-apa anak-anak. Menjadi paragraf yang singkat. Bapak kasih contoh satu dulu. Ya, Bapak kasih contoh satu dulu. Yang pertama. Nah, ini yang pertama. Ide pokoknya tadi apa? Organ gerak terdiri atas dua macam. Nah, ini ditulis di kalimat pertama. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam. Ada organ gerak pasif, yaitu tulang. Ada juga organ gerak aktif, yaitu otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Nah, sekarang kalau ini, organ gerak banyak sekali fungsinya. Tadi ada yang untuk jalan, lompat, ya, lari. Ya, sekarang kalimatnya kira-kira jadinya seperti apa? Ya, dicoba dulu. Siapa yang mau coba? Siapa yang mau coba? Bastian mungkin coba. Bastian. Oke, Bastian gimana Bastian? Ya. Bastian. Kameranya dinyalakan, Dek. Iya. Kalau Bastian bikin paragraf dari kalimat utama ini gimana? Tadi kan ada yang untuk jalan, untuk lari, untuk lompat. Nah, oke. Gimana, Bastian? Bikin paragrafnya yuk, seperti contoh yang pertama ini. Nggak tahu. Oke, enggak apa-apa. Ya. Yang berani. Lius kayaknya ini ya. Wah, ini semangat ini. Lius bisa, Lius. Ya. Lius pasti bisa. Tadi kan tinggal ngomong aja. Organ gerak banyak fungsinya. Salah satu fungsinya adalah untuk apa? Lius, mana suaranya Lius nih? Oke. Lius? Bisa Lius yuk. Halo. Suaranya dinyalakan, Dek. Bisa? Bisa? Atau ini sepertinya masih malu-malu ya? Ya, yang lain boleh. Teresa mau coba, Teresa? Teresa, bisa dibantu Teresa ya? Coba yuk. Yang belum mau dijawab mungkin audionya dimatikan ya, Dek. Ya, Teresa. Jangan malu-malu. Kita coba sama-sama kita belajar ya. Enggak apa-apa. Teresa enggak apa-apa. Salah enggak apa-apa. Tapi kita mau belajar supaya bisa. Tadi kan organ gerak itu kan banyak sekali ya fungsinya ya. Tadi untuk berjalan, berlari, melompat gitu. Ya. Coba. Nah, Teresa, suaranya kurang keras, Dek. Ayo. Teresa dikeraskan suaranya. Nius, suaranya audionya dimatikan dulu, Nius. Ya, Teresa, yang keras, Teresa. Suaramu nggak kedengeran. Halo, gimana? Malu ya. Ya, masih malu-malu, Pak. Masih malu-malu ya karena baru pertama ya. Jadi bisa nanti bisa dibuat seperti ini anak-anak ya. Ya, oke, dulu enggak apa-apa. Buat tugas anak-anak di rumah juga bisa, Pak. Mungkin nanti bisa difoto dikirim di Oh, grup. oke. Ya, ini nanti saya foto dikirim di grup ya. Dicoba untuk dibuat ya. Oke, ya. Oke, anak-anak, ini sekarang ya sekarang kita selingi dulu ya. Kita selingi dulu supaya anak-anak tidak juga ya. Tidak apa namanya?
tidak bosan juga ya. Kita selingi dulu ya. Ya, kita selingi dulu untuk, kan tadi permainannya belum dimainkan semua kan? Ya, kita akan coba untuk bermain sebentar yang tadi ya, yang belum sempat kita mainkan, dan juga nanti kita lihat untuk ada satu satu uji coba untuk melihat tentang paragraf tadi. Ya, kita lihat bermainnya dulu ya, supaya tidak ya, tangannya dikasih begini dulu supaya tidak ya. Oke, diregangkan dulu semuanya supaya badannya enak ya, tidak capek begitu ya. Tangannya dikasih begini juga, dikasih begini ke atas. Oke. Ya, supaya tetap seger begitu ya. Ya, kita main dulu lah ya, karena tadi ada yang belum sempat main. Terus nanti kita akan lihat uji coba untuk yang paragraf tadi. Ya, yang pertama. Oke. Yang pertama. Ya. Ini ceritanya tentang komodo. Ya. Berarti komodo tadi di mana, ayo? Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Yakin? Negara Timur. Negara Timur. Bukannya Lombok. Barat. Bukan Lombok. Barat. Barat, Timur, atau Lombok? Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Kita lihat ya. Ternyata Nusa Tenggara Timur ya. Kalau Nusa Tenggara Barat nanti di Lombok nanti ya. Oke, terus yang ini. Ya. Yang ini gimana? Tentukan pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan informasi dalam gambar. Yang tidak sesuai. Yang mana? B. Yang B. Yang B. Hah? B. B. Oke. Harusnya berapa? Harusnya berapa? 2 ya. Oke. Ini tadi kan tinggal 2 kan ya. Oke. Sekarang yang berikutnya. Yuk. Komodo adalah hewan yang banyak ditemukan di negara Eropa. Kenapa salah? Salah. Kenapa? Kenapa? Ya, kenapa salah? Banyak di Indonesia. Ya, hanya ada di Indonesia. Makanya Indonesia hebat, kaya. Ya, betul sekali. Banyak di Indonesia. Oke. Berikutnya. Ini. Laba-laba adalah hewan dengan organ gerak kaki. Betul enggak? Termasuk vertebrata atau bertulang belakang? Betul enggak? Salah. Salah. Nggak punya tulang belakang. Nggak punya tulang belakang. Oke, mantap. Berikutnya. Ya. Sapi. Mamalia? Betul? Benar. Avertebrata? Salah. Salah. Oke. Ya. Bertulang belakang. Bertulang belakang. Ya, Oke, mantap. Yang ini apa namanya? Banteng. Ya, banteng. Kenapa B? Kenapa B? Ya, tadi B. Sila berapa ini? Sila ke berapa? Sila ke berapa tadi? Sila ke-4 ya, sila ke-4. Sila ke-4 itu menunjukkan apa tuh? Gotong royong. Bersama-sama kan ya, musyawarah ya. Berarti banteng ini punya ciri yang mana berarti? Hanya kuat saja atau kenapa dibuat sila ke-4? Karena dia punya sifat yang A, B, atau C? B. Yang B, karena dia suka berkumpul dan kerjasama ini. Banteng itu kelebihannya di sana. Oke. Terus yang berikutnya. Nah, yuk. Yang berikutnya. A? C? C. Ada yang botol yang warnanya tutupnya hijau ya. Ini yang apa? Yang sesuai. Kalau jumlah botolnya ada berapa? 2.
Orangnya ada berapa? 7. Salah satu tutup botol warnanya merah? Salah. Berarti ini yang hijau. Oke, mantap. Yang ini? Ya. D. Ya, roda alat bantu. Ya. Terus? Bener ya? Oke. Ya. Oke, luar biasa. Oke. Ya. Yang berikutnya satu lagi. Sekarang anak-anak sendiri yang harus menyelesaikan. Bentar ya. Kita lihat dulu. Kita akan coba lagi. Tapi yang mengerjakan anak-anak sendiri. Ya. Oke, ya kita lihat permainan yang berikutnya. Yang bisa jawab nanti. Pak, suaranya patah-patah. Oh, suaranya patah-patah. Ya, putus-putus, Pak. Oh, maaf. Apakah masih putus-putus? Gambarnya juga patah-patah. Gambarnya juga putus-putus sekarang? Ya. Oke, maaf ini anak-anak karena kebetulan di rumah juga anaknya Bapak 2 orang juga pas web meeting juga. Semoga sudah mulai jelas sekarang? Sudah. Sudah ya? Ya. Oke, kita lihat sama-sama. Teng dong. Oke ya. Yang ini atau yang bukan ya? Kita lihat sama-sama. Nah, ya. Silahkan dibaca dulu dan dijawab. Oke. C. Ya. C. Suaranya lain tadi ya. Oke, satu lagi. Ya, satu lagi. Oke. Ya, satu lagi. D. Ya. Halo, yang mana? D. D. Oke, luar biasa anak-anak. Ternyata anak-anak sangat luar biasa untuk hari ini. Jadi tidak terasa anak-anak kita sudah jam 10. Ya, sekarang dinyalakan semua dulu kameranya. Suaranya putus-putus, Pak. Aduh, suaranya putus ya. Aduh, maaf ya anak-anak ya, suaranya putus-putus. Oke, maaf ya. Masih putus-putus? Bentar, saya tutup sebentar. Masih putus-putus? Masih, Pak. Masih putus-putus ya. Oke, maaf. Kita coba berhenti sebentar. Masih putus-putus? Sudah ya? Oke, anak-anak ini terpaksa Bapak kayaknya harus matikan videonya sebentar ya. Iya. Oke. Tetap ada fotonya Bapak di sana. Jadi tidak terasa anak-anak, kita sudah belajar selama 1 jam ya. Selama 1 jam dengan Bapak. Apa yang dirasakan hari ini anak-anak belajarnya? Gimana? Senang? Oke, ya senang. Dapat apa aja coba?
Bisa bermain. Seru. 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 Oke. Tambah ilmu baru. Dapat ilmu baru, bisa bermain. Ya. Oke. Yang didapatkan hari ini apa, Nak? Selain senang, selain bisa bermain, apa saja yang kita dapatkan hari ini? Pengalaman. Pengalamannya apa? Ya, Banyak apa saja? pengalaman. Banyak pengalamannya apa tadi? Satu contohnya. Ya, kita jadi tahu ya, Indonesia itu kaya sekali. Kaya hewannya, kaya tumbuhannya, dan hewannya luar biasa, hebat-hebat. Tidak semua hewan yang ada di Indonesia dimiliki oleh negara lain. Selain itu tadi apa? Kita belajar hewan. Dilihat apanya tadi? Khusus yang hewan tadi dilihat apanya? Tentang organ gerak. Organ gerak tadi ada berapa macam, anak-anak? Ada berapa macam tadi? Dua. Organ gerak yang aktif dan yang pasif. Yang aktif tadi apa? Yang menggerakkan organ gerak otot. Yang pasif? Tulang. Fungsinya alat gerak atau sistem gerak untuk apa, anak-anak tadi? Jalan. Terus? Berlari. Terus? Lompat. Apalagi? Manjat. Merayap dan juga menggali tadi ya. Ada yang menggali. Oke. Terus tadi juga belajar tentang menentukan kalimat atau ide pokok dari paragraf. Ya, hari ini kita sampai di sini dulu anak-anak. Besok kita akan lanjutkan, kita bermain-main lagi. Ya, kalau yang besok ini Bapak tunjukkan untuk kegiatan yang besok, anak-anak akan belajar tentang ini. Ya. Jadi anak-anak akan belajar tentang, jadi nanti bisa dilihat dulu. Masuk ke pembelajaran berapa? Berarti pembelajaran yang kedua. Ya, jadi besok kita akan ketemu jam 7 atau jam 8 Ibu ya, biar nyaman ya. Jam 8 saja? Jam 8 saja, biar anak-anak juga siap dulu. Berarti besok bertemu di Zoom meeting jam 8 ya, nanti jamnya Bapak ganti dulu. Jam 8, besok kita akan belajar tentang membuat ini anak-anak, gambar bercerita. Membuat gambar bercerita. Jadi anak-anak siapkan alat tulisnya. Ya, siapkan alat tulisnya. Bisa ada krayon juga yang untuk gambar dan untuk mewarnai. Ya, besok siapkan karena harus difoto dan dikirimkan. Nanti dikirimkannya di grup ya anak-anak ya. Silahkan disiapkan alat tulisnya, alat gambarnya, kertas gambarnya juga ya anak-anak ya, supaya besok kita bisa belajar dengan baik. Nah, ini kegiatannya besok sudah tersedia di sini anak-anak. Kita mulai jam berapa? Jam 8. Jam 8. Oke, jadi besok jam 8 kita akan ketemu. Kita akan membahas tentang bagaimana membuat cerita bergambar. Jadi siapkan alat tulisnya, termasuk alat gambarnya. Oke, hari ini selesai. Siapa yang mau berdoa? Silakan, Bu. Belum ditutup. Ada orang tua yang mendampingi mau bertanya juga bisa, karena tadi ada beberapa anak yang kesulitan untuk masuk di link untuk pengerjaan soal dan lihat videonya. Oke. Ini ada yang mau tanya. Mungkin Bapak Ibu yang di samping anak-anak mau bertanya, kalian nanti bisa dijelaskan. Dari Brisi, dari Marcel, Arya, mungkin orang tua ada yang mau? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, aman berarti ya? Sudah bisa semua ya? Bisa semua ya. Jadi anak-anak nanti bisa belajar sendiri dan nanti videonya ini akan Bapak kirim di tadi. Linknya dikirim di sana, nanti juga linknya akan dikirim di grup. Nanti anak-anak bisa lihat lagi gitu. Kalau mau belajar lagi bisa dilihat lagi. Itu ya anak-anak ya. Oke? Sekarang yang mau bantu Bapak untuk berdoa siapa? Yuk. Yang mau membantu Bapak untuk Olivia. Kita berdoa ya, Olivia yang pimpin doa ya. Oke. Olivia siap ya berdoa ya? Oke, kita berdoa dulu. Ya. Olivia, jangan lupa mikrofonnya dinyalakan dulu.
silakan Olive. atas dan sekali bisa Amin. Amin. Yuk kita foto sama-sama dulu ya. Yuk foto pose yang paling ganteng dan paling cantik. Ya, posenya gimana? Oke, kita foto dulu. Wajahnya semua didekatkan ke layar supaya kelihatan semua. Yuk. Oke, Lius siap? Yuk. Semua Bastian siap? Foto semua ya. Yuk, wajahnya diarahkan ke kamera supaya kita bisa foto sama-sama. Oke, 3, 2, 1. Oke, satu kali lagi yuk. Ini ada yang sempat belum bergaya tadi. Yuk, bergaya dulu. 1, 2, 3. Oke, selamat pagi anak-anak. Sampai ketemu besok pagi ya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.